ngurusin persoalan outsourcing. Artinya kelemahan yang terjadi atau fraud yang terjadi di dalam intern Kementerian Naker apa tidak perhatikan? Terkecuali ada laporan, misalnya tadi yang Pak Jendro sampaikan itu terkait misalnya pengawas-pengawas, ya kan banyak laporan Pak pengawas di sana. Nah, ini kalau kami melaporkan ini susah sekali Pak. Pengawas dalam hal apa nih? Pengawas di bidang apa ini? Misalnya persisten tenaga kerja, misalnya buruh di gajinya belum dikasih, THR belum dikasih, kemudian mereka di PHK semena-mena, dia itu bisa turun. Oh gitu. Berarti itu masih di bagian luar ya? Iya. Bagian dalamnya ada nggak Pak? Saya nggak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Ya? Dan memang nggak sampai ke sana saya. Nah tadi kan sudah mengatakan kenal dengan Bobi itu ya Bobi Mahendro. Ya. Kenal dia. Nah di BAP tadi sudah mengatakan teman Bobi yang mengenalkan kepada saudara. Iya. Jadi Bobi dikenalkan oleh saudara oleh saudaranya Bobi. Iya. Cuma di BAP saudara ini saya cuma konfirmasi saudara bahwa di sini saudara mengatakan di BAP nomor 21. Saudara di sekitar bulan November atau Desember 2024 saya dikenalkan oleh lawan Ganjar dengan itu yang Bobi. Nah ini bisa nggak saudara jelaskan ini di ruang tenaga ahli wakil menteri. Ya. Itu karena di sana yang tadi saya sampaikan di awal banyak sekali orang-orang yang benar yang mana nih? Teman Bobi yang mengenalkan Bobi kepada saudara atau teman saudara yang perkenalkan saudara dengan Bobi? Temannya Bobi. Karena kan semua ngaku semua relawan Pak. Enggak, ini BAP saudara ini. Coba dijelaskan di pengalian ini. Ini saudara mengatakan saya dikenalkan oleh relawan Ganjar. Apakah Bobi masuk dari sebagian dari partai politik juga? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu aktivitas politiknya. Karena kan di sana tuh banyak tadi saya jelaskan. Banyak sekali orang-orang yang ada di sana Pak. Oke. Nah tugas saya kan akomodir semua. Jangan meluas Pak. Kita terlalu lebar. Ya. Pertanyaan saya. Bapak coba fokus yang Pak saya tanya. Ya, Bapak jangan mencari jawaban untuk silakan meluas. Ya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Bapak berkenalan dengan Bobi, dikenalkan oleh teman Bobi atau dikenalkan oleh teman Bapak yang dari relawan Ganjar? Temannya Bobi. Teman Bobi. Oke. Jadi berarti ini tidak benar berarti ini. Itu benar juga karena di sana banyak juga Pak yang kenal dengan Bobi. Banyak orang sini ini dari relawan ini dari mana, saya iyain aja. Oke. Waktu itu dikenalkan dalam rangka apa? Ya banyak banget ya, ini Pak orang Kemenaker, ini orang Kemenaker, saya iyain aja. Ini kan seorang koordinator ya. Saya nggak tahu jabatannya waktu itu apa. Nah, Bapak tahu jabatan koordinator di Kemenaker kapan? Setelah saya ditangkap. Jadi selama perkenalan itu Bapak tidak sampai memberikan uang 3 miliar motor itu Bapak tidak tahu kenapa? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Sangat tidak tahu. Lalu saya kembangkan lagi, itu Bapak diberikan uang 3 miliar itu Bapak tahu sumber uang dari mana? Gimana? Uang yang 3 miliar diberikan Bobi ke Bapak. Ya. Itu sumber dari mana Pak tahu? Dia bilang jual mobil atau jual motor. Jual motor. Oke. Dan Bapak juga cerita mobil apa yang dijual nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, pada saat Bapak menanyakan apakah setelah ada kesepakatan tadi Pak katakan Bobi mengatakan sudah siap 33 miliar katanya. Bagaimana proses pertemuan pemberian uangnya? Sebenarnya bukan 3 miliar, temannya bilang 5 miliar. Saya bilang terserah. Kita kan nggak usah kita kan berjelas nih. Oke. Sedangkan 3 miliar ya. Nah, pemberiannya itu bagaimana prosesnya? Pak tahu nggak? Ingat nggak? Saya tidak tahu. Pokoknya waktu itu disampaikan sama temannya Bobi, Pak, itu 3 miliarnya sudah disiapkan Bobi. Gitu. Tinggal Bapak mau ambil terserah sudah. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak bisa menerima uang itu dan Bobi bisa memberikan uang itu ke Bapak? Waktu itu saya menghubungi Agung untuk mengambil dokumen itu, saya bilang. Agung ini siapa? Agung itu yang tukang nganter-nganterin dokumen juga. Itu ojek online, teman anak saya. Apakah Bapak ada memberikan nomor ke Bobi dengan surat kertas dan minta menghubungi nomor itu dalam proses pemberian uang itu? Enggak. Karena nomor itu saya WhatsApp langsung. Bagaimana? Saya WhatsApp ke Bobi.
Bapak artinya kalau menurut keterangan Bapak hari ini Bapak meminta Agung untuk menerima uang dari Bobby gitu? Bukan menerima uang, dokumen. Dokumen. Karena dibilang itu dokumen, itu sebenarnya dokumen juga. Nah kan tadi udah ngaku 3 miliar kan? Jangan berubah lagi Pak. Enggak berubah Pak, saya nggak berubah. Kan substansi saya gini, Pak JPU, Bapak kan mau memastikan bahwa uang itu terima, saya terima. Iya. Nggak lalu saya nggak lalu. Saya tanyakan kapan Bobby menyerahkan uang? Nah itu saya tidak tahu. Karena waktu itu aktivitas saya tinggi Pak, mobilitas saya tinggi. Oke, melalui siapa terima uangnya? Itu Agung, Nah, bagaimana? anak teman saya. Bagaimana Pak komunikasi dengan Agung? Gimana? Bagaimana komunikasi Bapak dengan Agung? Bagus komunikasinya. Kan Bapak mengatakan bukan masalah bagus tidak bagusnya. Saya menanyakan bagaimana komunikasi Bapak dengan Agung dalam proses penerimaan uang dari Bobby. Saya sampaikan ke anak saya, Bu, Rick, itu si Bobby mau ngasih dokumen. Coba kamu telepon si Agung. Makanya anak saya telepon si Agung. Udah itu. Oke. Jadi Bapak minta tolong ke anak ya? Iya. Berarti Agung itu teman anak Bapak? Iya. Oke. Terus masalah lainnya di mana ketemuannya itu Bapak tahu tidak? Enggak. Nggak tahu. Akhirnya uang ada datang ke rumah ya? Iya. Oke. Terus mengenai motor, saya ingin kejelasan di Bapak. Apakah pernah Bapak menanyakan ke Bobby motor apa yang cocok buat saya? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Saya ulangi lagi. Pernah nggak Bapak bertanya ke Bobby? Dan sebelum bertanya itu Bapak mengetahui bahwa Bobby suka motor. Tanya saya, apakah Bapak pernah menanyakan ini motor yang cocok buat saya seperti apa? Tidak pernah. Tidak pernah itu ya? Tidak pernah. Dan akhirnya gimana itu? Tadi kan sudah ditanya oleh teman kita saya nih. Motor yang diberikan atau yang Pak setujui dari Bobby itu motor jenis apa itu? Saya nggak ngerti motor Pak. Yang tahu akhirnya kan kita tahu ternyata yang punya motor dia. Yang motor di atas Bobby motor apa namanya? Kenapa Pak? Motor di atas Bobby motor apa? Ke rumah Bapak. Motor setahu saya motor besar aja, motor besar. Ducati. Dikasih merek Ducati, udah. Ducati itu ya? Iya. Oke, nanti gambarnya di BAP juga ada gambarnya itu. Iya. Ya. Ducati. Itu berapa hari motor itu sampai di rumah setelah Bapak berkomunikasi dengan Bobby? Seminggu atau pokoknya ya antara itulah waktunya. Tentang waktunya antar situ. Seminggu atau 2 minggu. Nah dari hal pembelian 3 miliar motor sebelumnya, Bapak tahu nggak kira-kira berapa harga motor ini? Nggak tahu. Tidak tahu. Enggak. Apakah kisaran 100 juta? Saya nggak tahu. Atau di bawah 1 juta atau di atas 1 juta? Saya nggak tahu. Tidak tahu Bapak ya. Nah kan Bapak juga kan tahu Bobby ya di Kemenaker ya Pak ya, tahu itu kan ya? Saya dikenalkan. Dikenalkan. Iya. Nah, Bobby kan berarti pegawai negeri ya? Gimana? Pegawai negeri. Ya pasti pegawai negeri lah di Nah. sana. Bapak tidak tanya ini uang kamu dari mana? Ya nggak nanya saya. Nah, Nggak nanya. terus Bapak terima uang dari motor ini. Nah, karena di persidangan kemarin motor ini hampir 700 juta harganya. Iya. Tahu Bapak ya? Nggak tahu. Kok iya barusan? Saya nggak tahu Pak. Nah, ini fakta sidang. Kemarin harganya 700 juta. Oke. Seorang PNS mungkin kita yang mungkin gajinya berapa kita tahu PNS Ya. bisa memberikan uang motor sebanyak harga 700 juta ke seorang wamen ya. Iya. Nah, Bapak tidak merasa aneh dan janggal seorang PNS memberikan motor seharga hampir 700 juta ke Bapak? Tidak tanya Enggak. ini uang kamu dari mana Enggak. sih? Hah? Enggak. Kenapa tidak tanya? Ya pertama itu bukan motor baru yang dikasih, pasti lihat motor second itu Pak, bukan motor baru. Kita bukan bicara motor baru, motor secondnya Pak. Oke. Kita menanyakan uang yang dibelikan oleh Bobby kepada motor ini dan diberikan ke Bapak motornya, dan Bobby seorang PNS. Ya. Bapak tidak tanya, ini Bobby PNS ini uang kamu dari mana gitu? Tidak Enggak. tanya Pak? Saya nggak pernah nanya itu. Tidak pernah tanya atau Pak tahu atau jadi diam saja atau bagaimana? Enggak, saya nggak pernah bertanya. Sampai sekarang tidak tahu juga? Enggak. Nah, oke. Ini ada beberapa barang bukti ya kita Siap. minta dari Bapak waktu itu. Di sini di BAP juga dijelaskan, di sini ada beberapa kendaraan yaitu Toyota Land Cruiser ya 300 FX
R44 warna hitam, nomor polisi terpasang itu B2024 UCJ ini. Bisa Pak jelaskan ini Pak? Ya. Ya, ini mobil saya. Mobil Bapak ini? Ya. Bapak milih tahun berapa miliknya? Sebelum saya menjabat. Sebelum menjabat? Iya. Berarti masih menjadi komisaris itu ya? Enggak, belum. Hah, Komisaris waktu itu saya dipecat. Hmm? Dipecat komisaris saya. Bapak dipecat di komisaris? Iya, dipecat. Nah ini perolehan ini pada saat jadi komisaris atau kapan? Belum, sebelum jadi Ini selesai dipecat, kemudian saya 2024 kampanye, masih ada sisa duit kampanye saya beli mobil ini. Oke. Terus mobil Mercedes-Benz nih? Ya, C300 warna hitam. betul. Nomor polisinya B88DEE. Bisa Pak jelaskan ini? Bisa. Coba. Ini mobil Mercy ini saya beli dari dana operasional Wamen. Itu sah. Operasional Wamen. Iya. Dan ini maksudnya mobil dinas ini? Bukan mobil dinas. Dana operasional Wamen itu gimana yang jelasinnya ya? Ya, kita dikasih oleh negara. Dikasih oleh negara, dia dipergunakan. Ya kan kalau kita bicara operasional kan banyak Pak, operasional untuk pejalan dinas, Ya. mobil transportasi. Tidak, kan, ini tidak. Kan ada juga itu mobil, Enggak. ada tunjangan operasional untuk transportasi, tunjangan operasional. Enggak, itu beda Pak, itu beda. Itu dana operasional memang untuk kita, saya. Nah, yang saya tanyakan operasional apa yang waktu itu dipakai untuk beli mobil ini? Saya dikasih aja sudah, saya gunain, saya beliin mobil. Dikasih saja gitu ya? Iya. Mobilnya tampilkan penuntut umum. Ini ada kwitansinya tuh. Ada fotonya? Selanjutnya sini di nomor ada lagi mobil BIC BJ40, mobil kayak mobil apa nih? Mobil Iya. hardtop ya, mobil Jeep. Iya. Iya. Ini Pak peroleh juga nih. Iya, Gimana itu Pak saya beli perolehnya? dari teman saya penyidik. Penyidik. Iya. Diberikan oleh penyidik. Saya beli. Oh, beli. Beli dari teman saya penyidik. Oke, beli berapa Pak? Itu 700 juta. Kapan dibelinya? Itu bulan apa saya itu? Pokoknya setelah saya Sini jual mobil berapa, Fortuner Pak? sama Juni Pajero saya. 2025. Berapa? Juni 2025. Iya. Belinya Iya. seharga 500 juta. Iya. Selain mobil-mobil tadi, Bapak ada mobil lain? Yang disita enggak ada. Enggak, bukan masalah cita. Yang saya tanyakan, Bapak ada memiliki mobil lain selain mobil yang Ada. saya sebutkan tadi? Mobil Fortuner. apa? Fortuner. Sama Picanto. Kalau Pajero Sport 2019 punya juga? Sudah saya jual. Jual untuk Beli mobil baik mobil tadi. ini, baik Iya. ini. Nah, kembali lagi Pak kepada mobil Tunggu tadi. penuntut umum. Masih satu lagi yang tadi Mercedes-Benz. Baik. Satu lagi yang belum diperlihatkan yang terakhir. BAIC. Ada Mas. Sambil pertanyaan yang lain. Nah ini ya. Iya. Yes. Betul yang mulia. Ini yang tadi dibeli dari teman Pak penyidik ya? Iya. Oke. Nah, kembali lagi Pak ke tadi Ya. mengenai pemberian tadi ya dari Bobby ya. Iya. Nah, kan tadi Bobby mengatakan ke Bapak ada permasalahan ya. Iya. Nah, secara lebih rinci, pernah Bobby menceritakan ini masalahnya mengenai ada pemberian non teknis dari PJK 3 yang diketahui oleh APH atau bagaimana nih? Enggak ada Pak, enggak pernah bicara hal itu. Nah, Dia tidak pernah bicarain bahwa saya dengar Bapak tadi bisa membantu ya. Nah, kalau Pak tidak tahu masalah gimana cara bantunya gitu? ya ini kan persoalan teknis komunikasi aja Pak. Oh, teknik komunikasi saja. Iya. Jadi itu alasan Bapak ya? Iya. Untuk bisa keluar uang dari Bobby gitu maksudnya? Enggak. Hah? Karena teman saya Jaksa Agung, Kapolri, yang tidak berteman itu cuma pimpinan KPK. Enggak, itu kita hanya tadi kan mengatakan alasan apa tadi? Alasan apa tadi? Alasan komunikasi saja gitu ya. Iya, kita coba membantu lewat komunikasi. Coba dijelaskan alasan
apa alasan tadi alasan apa? Alasan percakapan apa? Tadi alasan apa sebut? Alasan yang mana, Pak? Tadi Anda pemberian uang, permintaan uang ke Bobi ini untuk, kan Bapak tidak tahu masalahnya. Masalah apa yang ditangani, terus Bapak mengatakan sanggup membantu. Bagaimana Bapak bisa bantu kalau masalah tidak tahu kan? Ini kan Pak persoalan teknis sekali. Saya bilang, problemmu apa? Ya Pak, kita ada masalah. Masalahmu apa? Saya bilang, ya kita ada APH datang terus ke tempat kita. Siapa aja yang datang? Dari kejaksaan, lantas dari mana lagi? Dari kepolisian. Ya sudah, apa yang saya bantu, saya bisa bantu. Nanti saya coba komunikasikan. Kalau tidak, saya bilang, ya kita pakai jalur yang lain, pakai PH. Kalau seandainya ini proses hukumnya berjalan. Karena biasanya kita melakukan dua itu. Kalau nggak bisa dikomunikasikan, ya kita siapkan PH. Udah itu doang. Ya, tapi kan sampai sekarang kan itu PH tidak ada kan ya? Gimana saya udah ditangkap? Proses saya kan udah selesai sebetulnya. Oke. Artinya uang itu tetap di Bapak semuanya kan ya? Iya. Oke. Bapak kenal dengan Pak Rozi? Pak Harun Kenal, ya. dirjen saya. Siapa beliau tuh? Kenapa? Siapa beliau? Dirjen. Dirjen. Pernah komunikasi dengan Bapak? Ya cuma rapat pimpinan doang udah. Nah, bisa nggak Bapak ceritakan rapat-rapat apa saja yang Bapak hadiri bersama, atau Bapak diikuti oleh Pak Rozi, ataupun mungkin diikuti oleh Heri Sutanto juga tahu ya? Gimana? Heri Sutanto tahu? Heri Sutanto tahu. Siapa beliau? Direktur Bina Kelembagaan. Iya. Pernah ikut rapat juga dengan Bapak? Iya. Nah, apakah pernah dalam rapat-rapat itu baik Heri Sutanto maupun Pak Rozi menceritakan yang terjadi di pembinaan lembaga tenaga kerja di sana? Ada Nggak pernah. Nggak pernah, Pak. Tidak pernah? Nggak. Atau Bapak sendiri tidak pernah menanyakan ini apa yang terjadi dalam direktorat kalian itu? Pernah tidak? Oh, nggak pernah. Terus komunikasi apa yang Bapak bangun sebagai wamen terhadap di bawahan Bapak, seperti contohnya direktorat pengawasan pembinaan atau pengawasan tenaga kerja ini? Karena itu bukan domain wamen, Pak. Domain wamen saya, jabatan politik saya untuk ngurusin tenaga kerja di luar, konflik-konflik tenaga kerjaan dan sebagainya. Itu kan inspektorat, kalau kan sekjen, kesekjenan. Ya, kalau inspektorat kan sudah ada laporan dulu, ini kan Iya. untuk informasi. Maksud saya itu ada kan, atau mungkin kan ini ada pembagian-pembagian yang di luar aturan yang akan dibagi, itu mungkin secara non formalnya ada seperti itu enggak? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu Bapak? Iya. Oke, cukup dari kami majelis. Kami lanjutkan sedikit, Yang Mulia. Terima kasih Siap. Pak Immanuel. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih rekan-rekan advokat. Pertama, saudara dilantik jadi wamen tanggal berapa masih? 22 Oktober. 22 Oktober. Ketika saudara, kan itu satu paket ya, menteri dan wakil menteri gitu. Enggak. Enggak. Menteri Duluan duluan mana dilantik, baru wamen. Oh, menteri dilantik baru wamen. Iya. Ketika saudara sudah jadi bekerja di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan, ada nggak pembagian tugas antara menteri dan wakil menteri? Kita tidak pernah merumuskan itu, tapi kita sama-sama tahu bahwa tugas wamen, karena saya sadar diri tidak bisa mengambil keputusan yang strategis, saya lebih memilih pilihan kerja di luar. Misalnya terkait kerja-kerja perburuan, politik perburuan khususnya ya. Termasuk laporan-laporan dari masyarakat gitu? Ya. Oke, baik. Setelah saudara dilantik jadi wamen, apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait K3? Banyak. Kalau soal K3 berapa kali lah ya. Coba Berapa kali. bisa saudara sebutkan laporan apa saja terkait dengan K3 ini? Itu kalau nggak salah di bulan Maret 2025 terkait masalah Bobi. Oh, terkait Bobi. Masalah Bobi. Apa yang dilaporkan? Karena waktu itu pas Bobi hadir nggak ada yang mau bicara, Pak. Akhirnya Maksud saya, ngomong cuma sebentar, Pak ditambah sebentar. extend aja tuh. Itu kan laporan dari masyarakat atau dari mana? Asosiasi, Pak. Asosiasi. Asosiasi. Asosiasi apa? Asosiasi K3. Asosiasi K3.
siapa, ada enggak nama orang yang melaporkan? Saya nggak hafal semua Pak, itu yang kenal waktu di sini semua Pak. Oh, tapi ada orang laporan dari asosiasi Ada. PJK 3. Iya. Terkait apa laporannya? Ya terkait mereka melaporkan mereka ya dipersulit lah apa. Termasuk mereka dimintain uang? Kalau itu saya nggak masuk. Laporan itu enggak masuk? Enggak. Karena mau ngebahas itu si Bobby hadir. Maksud Akhirnya nggak saya jadi ngebahas soal itu. Mas, pada saat laporan itu, Ya. ya laporan itu tentang apa? Ya mereka cuman soal penambahan apa itu ya, dari 2 tahun jadi 3 tahun, ya akhirnya saya iyakan. Menambah durasi apa gitu. Enggak, laporan dari asosiasi PJK 3 itu hanya terkait Bobby saja atau terkait dari lingkup PJK 3 di di Dirjen Bina Sosial? Pertama soal Bobby, Pak, soal Bobby, tapi akhirnya Bobby datang itu tidak jadi dibahas. Kemudian kedua ngebahas soal penambahan durasi 2 tahun jadi 3 tahun, udah itu doang. Oh gitu, itu terkait laporan Bobby. Iya, yang pertama. Oke, kalau terkait laporan Bobby, tadi saudara menerangkan Bobby nyiapin 3 meter. Duluan mana dilaporkan atau saudara terima uang 3 meter? 3 meter duluan. Oh, Itu 3 meter Desember duluan. dulu. Desember. Oh, itu Itu Desember. Maret 2025. 2025, Iya. Maret 2005. Saudara masih ingat penyerahan uang itu di mana? Enggak ingat. Enggak ingat. Yang menerima? Tadi Yang menerima saudara itu bilang yang Agung. Agung. Saudara pernah ketemu dengan yang namanya Agung? Pernah? Pernah. Karena memang itu teman anak saya. Oh. Ini bukan orangnya. Betul. Betul, ini ya. Ketemu waktu diperiksa di KPK. Oh, ketemu. Terus itu yang dibawa Agung itu apa? Itu Ini saya uangnya nggak bukan? tahu. Makanya sampai detik ini saya nggak tahu itu. Tapi saya gini Pak, kita kan tidak ngebahas soal teknis, Nah. substansinya bahwa saya terima duit atau Iya. tidak. Saya terima udah. Sudah ya, oke. Udah itu aja yang paling penting Pak. Betul ya, ini Agung namanya? Iya. Oke. Kemudian terkait uang itu kan Pak Bobby Siap. minta tolong kepada saudara tadi menyampaikannya. Iya, betul. Untuk tolong apa? Nyelesain persoalan dia di kejaksaan. Menyelesaikan persoalan. Iya. Sudah selesai akhirnya. Iya. Oke, berarti saudara untuk menyelesaikan urusannya Bobby itu. Kalau kemudian terkait dengan ini, yang laporan itu tadi dari asosiasi PJK 3, Bobby minta tolong kepada saudara lagi? Enggak. Enggak. Terus apa yang saudara lakukan terhadap laporan-laporan dari PJK 3 terhadap Bobby? Ketika saya lihat perilakunya banyak menyimpang. Waktu saya sempat marah, sebenarnya anak harus dipecat nih, saya bilang. Ini ngawur ini, saya bilang. Betul. Akhirnya karena inspektor bilang, Pak nggak bisa Pak dipecat. Bisa ini diapain, saya bilang. Cari pilihan yang terbaik. Bapak paling kalau mau, Bapak pindahin. Makanya saya disposisi bulan Mei, tanggal 9 kalau tidak salah, ada lampiran dokumennya, saya disposisi dan saya pindahkan bulan Juni akhirnya. Itu hanya Bobby saja? Bobby. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Terdakwa yang lain itu Nggak tidak ada laporan? Nggak ada. Oke, baik. Ini ke flashback. Ketika saudara sudah dilantik melaksanakan tugas, apakah saudara kemudian menerima laporan-laporan dari Dirjen ada permasalahan-permasalahan di lingkungan kementerian? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Termasuk dari Pak Fahru Roji? Nggak ada. Nggak pernah Nggak ada. disampaikan? Nggak ada. Karena Pak Fahru Roji itu baru menjabat Pak. Oke. Dari Dirjen. Dari mungkin bawaannya Pak Fahru Roji? Nggak ada juga. Direktur Saya nggak ada yang nggak ada. kenal. Saya jarang di kantor Pak. Saya lebih baik di Iya, luar. karena Bapak sering keluar sampai ke Surabaya, Iya. sering masuk TV itu ya Pak, saya memang Iya. sering lihat. Makasih. Kembali ke motor itu. Iya. Apa ada surat-suratnya motor itu? Nggak ada suratnya. Hanya motor saja. Iya. STNK, Nggak ada. plat nomor, Nggak ada. nggak ada plat nomor. Nggak ada. Sudah saudara buat untuk jalan? Gimana Pak? Sudah dibuat untuk jalan itu
Entah siapa, anak saudara? Enggak, atau saya saudara? pakai di lingkungan saya. Beratnya minta ampun tuh motor, nggak cocok dengan saya, lantas kemudian tinggi. Terus selama ini siapa yang menggunakan motor itu? Saya, nggak digunakan itu, cuma di parkiran di garasi doang. Enggak dipergunakan untuk Enggak. anak saudara? Enggak. Oke. Sedikit aja, tadi kelupaan terkait dengan jabatan saudara sebagai wakil menteri ya. Apakah saudara tahu bahwa saudara ini ketika menerima sesuatu pemberian itu harus ada kewajiban untuk melaporkan penerimaan itu ke KPK pada waktu, paham enggak pada waktu itu? Nggak ngerti Pak. Nggak Makanya tahu. saya menyesal banget. Saya menyesal sekali kejadian itu. Maksud saya gini, saudara dapat motor Iya. dari Bobby. Di undang-undang itu penerimaan itu dilaporkan ke KPK ketika Iya. itu petunjuk apa misalnya itu bisa dimiliki boleh, ternyata Iya. itu gratifikasi nggak boleh, itu Iya. saudara paham enggak pada waktu itu? Tidak tahu. Tidak paham sama sekali. Sangat tidak tahu. Terus kemudian setelah penerimaan motor itu enggak pernah ada pelaporan ya? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Cukup ya? Cukup ya penuntut umum, barang bukti tadi sudah diperlihatkan semua, sudah ya. Silakan advokat dari terdakwa. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan penuntut umum yang terhormat. Kami akan memulai yang pertama, ini bagian pertama mengenai prosesnya dulu. Proses dari saudara ditangkap sampai di sidang ini ya. Kita mulai dari situ dulu pelan-pelan. Ini kita mau tahu pada saat saudara dibawa ke KPK itu apakah ditunjukkan surat penangkapan? Tidak. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Jadi yang dibilang oleh KPK waktu itu, petugas KPK waktu itu, Tidak ada. lisan dari KPK-nya apa waktu itu? Sehingga Ya saudara mereka bilang mau waktu ikut. saya lagi tidur, istri Iya. saya nemuin. Itu jam berapa sekitar? 12:30. Setengah satu. Nah, petugas KPK-nya menyatakan apa? Ya Pak, Bapak kenal Bobby nggak? Saya bilang ya kenal. Baik. Atas dia nanya, Bobby memberi apa Pak ke Bapak? Saya bilang ngasih motor. Tuh. Itu Bapak mau nggak dikonfirmasi? Saya bilang konfrontir mau. Saya bilang. Oh, artinya dia mau mengkonfrontir dengan Bobby yang sudah Iya. lebih dulu ada. Iya. Itu persisnya tanggal 20 atau 21? Antara tanggal 20-21 lah. 20 Antara atau 20-21. Nah, 20. saudara tahu nggak bahwa kemudian SPDP-nya, SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dimulai Nggak tahu. penyidikan terhadap saudaranya sendiri pada tanggal 22 Agustus. Kan saudara tadi ditangkapnya tanggal 20 atau 21 ya, sehari sebelumnya. Tapi saudara SPDP-nya itu tanggal 22. Tahu nggak? Periksa nggak waktu dokumentasikan itu? Nggak tahu. Tidak tahu ya? Nggak. Artinya saudara dibawa dulu ke KPK, Iya. baru ada SPDP-nya itu. Iya. Lebih kurang begitu posisinya Iya. kan? Jadi artinya saudara sebetulnya dalam konteks ini tidak ditunjukkan surat penangkapannya. Tidak ada. Bahkan Tidak saya ada. waktu mereka datang ke rumah dinas saya tanya, ini penangkapan atau bukan? Ah. Bukan Pak. Oh, bukan. Saya tanya kali, ini penangkapan atau bukan? Kalau Iya. penangkapan biar saya siap-siap. Iya. Saya bawa barang-barang, saya, enggak Pak katanya. Cuma Iya. dikonfrontir atau Konfrontir. dikonfirmasi doang. Oke. Iya, itu faktanya memang tanggal 22 Agustus baru keluar SPDP-nya. Kemudian waktu penahanan, saudara diberikan surat perintah penahanannya kapan? Ingat nggak? Pagi-pagi, karena di ruangan kotak begitu kita udah nggak tahu ini pagi atau siang atau subuh udah nggak tahu lagi. Kalau di sini tertulis tanggal 26 Agustus baru diberikan kepada saudara. Artinya setelah 6 hari saudara ditahan itu. Oh iya iya. Ini ada tanggalnya soalnya. Ini ada tanggalnya, baru 6 hari kemudian saudara diberitahukan. Ini pemberitahuan penahanan atas nama Immanuel Ebenezer Gerungan, tertanggalnya 26 Agustus 2025. Jadi 6 hari setelahnya ini, kalau saudara ditangkap tanggal 21 berarti tanggal 26 artinya ada 5 hari. Iya. Nah 5 hari itu saudara ada hak saudara yang diberitahukan nggak? Enggak. Hak untuk didampingi penasihat Enggak. hukum, Enggak. hak untuk diam, Enggak. tidak ada sama sekali. Enggak Baik.
Itu yang pertama mengenai proses. Nah, perpanjangan penahanannya, saudara juga diberitahu. Gimana? Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan. Dikasih tahu kalau itu. Dikasih Karena tahu. tanda tangan kita. Ini bulan Septembernya. Iya. Jadi setelah lewat 20 hari ya. Iya. Oke. Artinya di awal-awal saudara sama sekali tidak mengenal atau tidak diberikan surat sama sekali. Iya. Baik. Itu yang bagian pertama mengenai prosesnya. Nah, sekarang bagian kedua. Sebagaimana yang saudara katakan tadi, bahwa saudara lebih banyak mengambil peran untuk tugas-tugas politik. Iya. Seperti menerima pengaduan masyarakat. Iya. Nah, ini ada pengaduan masyarakat di tangan kita, permohonan audiensi dari Asosiasi Lembaga Pembinaan Pelatihan K3, ALP K3 Indonesia. Iya. Ini tanggalnya 28 Februari 2025. Iya. Dan atas nama ketua umumnya ALP K3 ini Ragil Mulyono, sekretaris jenderalnya Sri Enggarwati. Iya. Di sini disebutkan salah satu poin permintaan pertemuannya itu adalah hal tersebut kami mohonkan dalam rangka silaturahmi dan arahan Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI mengenai perusahaan jasa K3 bidang pembinaan. Iya. Nah, setelah pertemuan itu, saudara ingat mana fotonya? Nah, apakah yang dimaksud ini? Iya, Semua itu persis. Ini ya? Iya. Ini Majelis Hakim. Nanti kami sertakan dalam pledoi. Tapi ini untuk mengingatkan ke Iya. Ini pertemuannya ya? Iya. Ini yang saudara sebut tadi, kemudian dalam pertemuan hadir Bobby juga. Iya, hadir tuh. Dan ternyata permintaannya untuk informasi atau membahas persoalan PJK3 itu tidak terjadi justru. Tidak terjadi. Yang dibicarakan justru apa? Ya soal penambahan waktu 2 tahun 3 tahun apalah waktu itu lah. Oke, artinya ini yang disepakati adalah penambahan waktu mengenai jangka waktu Jangka sertifikat waktu, itu. ya, sertifikat. Itu ya. Jadi justru tidak membicarakan Bobby. Enggak. Menurut saudara waktu itu kenapa mereka tidak membicarakan Bobby? Padahal Takut. permintaannya adalah untuk Bobby. Takut. Sangat takut. Kenapa dia takut? Ya sebetulnya fakta persidangan mereka menyampaikan sampai di tempat sidang aja si Bobby menjadi tersangka aja masih takut juga menyampaikannya. Masih takut juga. Dan Gitu. saudara waktu itu tidak berprasangka menduga macam-macam begitu ya? Ada. Belum ngerti. Belum awalnya. ngerti. Itu bulan Februari ya? Iya. Bulan Februari. Ini ada surat aslinya, nanti fotokopinya kami sertakan Majelis Hakim dalam pledoi nanti. Kemudian tadi juga tugas-tugas politik dari saudara. Ini kita lihat, oh iya, dari sebelum ke ini tadi, atas permohonan audiensi tadi, ini ada juga kami dapatkan disposisi Iya. dari saudara selaku wamen yang minta untuk segera didahulukan. Apakah ini juga aspek politik untuk menampung aspirasi dari Iya. asosiasi-asosiasi ketenaga kerjaan? Karena kita harus ngambil pilihan-pilihan kebijakan politik, ini kan bagian kebijakan Ya. politik saya. Ini betul ya? Ini Betul. para saudara ya? Iya, saya itu. Ada memo internalnya ya? Untuk segera diagendakan pertemuannya maksudnya? Iya. Itu bagian dari tugas politik yang saudara Iya. maksud ya? Iya. Baik, terima kasih. Kemudian kembali ke soal tugas-tugas politik. Ini kalau kita lihat kunjungan dalam kota Wakil Menteri Dalam Negeri sejak saudara dilantik tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan sebelum saudara ditangkap itu 19 Agustus 2025 ada 100 kegiatan ini Iya, dalam kota doang. dalam kota saja. Nah, apakah saudara masih sempat dengan 100 kegiatan? Artinya ini lebih kurang 10 bulan. 10 bulan berarti kalau satu bulan itu rata-rata 10 kali saudara itu kegiatan rata-rata ya. Kita ambil rata-rata dalam 10 bulan itu 10 kali ada 100, itu baru dalam kota. Iya. Apakah saudara masih sempat memikirkan hal-hal yang apa istilahnya approach dari Bobby itu? Enggak ada. Enggak Baik. ada. Ini juga pekerjaan agenda saudara kunjungan keluar kota ada lebih kurang kita catat 55 kali. Iya. Ke seluruh Indonesia loh ini. Iya. Artinya dalam 1 bulan rata-rata saudara 5 kali Iya. keluar kota. Iya. Kalau dalam 10 bulan. Iya. Itu tadi, apakah ini menyempatkan saudara untuk berpikir teknis mengenai soal-soal sertifikasi K3 itu? Enggak. Tidak ada. Enggak ada. Saudara lebih disibukkan oleh Iya. urusan-urusan eksternal seperti Iya. ini. Begitu ya? Iya. Jadi kondisi pikiran saudara, kebatinan saudara lebih banyak untuk melayani kebutuhan masyarakat Iya. tenaga kerja ini. Iya. Nah, baik. Apakah salah satu tugas politik yang dalam kunjungan saudara itu misalnya ini ada laporan
yang salah satunya itu tembusannya itu justru kepada saudara ini. Ya. Nanti semua ini nanti kami lampirkan yang mulia ke dalam pledoi nanti. Ini untuk mengingatkan saja. Adalah tujuannya ke Bapak Wamenaker. Ini suratnya ke Ombudsman. Ya. Laporan dari tenaga kerja. Iya. Ini laporan bahwa dia di PHK dan tidak mendapatkan hak-haknya. Ya. Bisa cerita dikit ini tentang ini? Ya, bagaimana? ini buruh Jawa Barat. Ya. Dia terkena PHK tapi hak dan gajinya tidak diberikan. Oke. Kemudian akhirnya ya karena ini saya punya kewenangan secara politik, Ya. ya kita selesaikan dan itu akhirnya selesai dan itu digaji. Kalau tidak digaji. salah, akhirnya selesai. Jadi itu peran-peran politik yang saudara maksudkan ya, Iya. salah satunya ya, Iya. memenuhi hak-hak normatif Iya. dari buruh-buruh kita Indonesia Iya. ini ya. Iya. Baik. Kemudian ini ada saudara melakukan sidak, nanti juga kita lampirkan Iya. di dalam pledoi. Ini Iya. ada Wamenaker merasa senasib dengan Wawali Surabaya saat sidak UD penahanan ijazah. Iya. Ini salah satu pekerjaan saudara memang waktu itu viral Iya. di berbagai media, Iya. baik mainstream maupun yang non mainstream di medsos. Saudara sering melakukan sidak-sidak ke Iya. perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah. Iya. Nah, atas tindakan saudara yang berkali-kali viral, kemudian apa respon dari pihak pengusaha? Pertama, mereka takut. Oke. Kedua, mereka gelisah. Oke. Yang ketiga, ya mereka melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan. Nah, baik. Dalam perlawanan, apakah saudara pernah menerima surat yang sifatnya saudara sebutkan tadi perlawanan kepada yang terhormat Wakil Menteri Tenaga Kerja, tembusan Tuhan Yang Maha Esa? Iya. Seperti ini, saudara. Artinya surat ini seperti ini, artinya merasa terzolimi Iya. si pengusaha ini. Padahal mereka yang melakukan penahanan ijazah. Iya. Bagaimana saudara bisa menceritakan ini? Ya ini sebenarnya ancaman-ancaman kecil, karena Ya. kan tembusnya Tuhan Yang Maha Esa, Ya. presiden, menteri dan sebagainya. Ya. Tapi lebih dari itu lebih banyak. Surat dari para pengusaha itu. Para pengusaha lebih Ini banyak. salah satunya saja. Iya, ini cuma salah satu. Salah satunya saja. Iya. Jadi saudara sering mendapatkan komplain atas tindakan politik saudara yang membela buruh itu. Iya. Baik, terima kasih saudara. Ini ada buktinya semua ya. Iya. Ini yang saudara selesaikan salah Iya. satunya ya. Ini ijazahnya sampai sekarang ini belum, karena ini diserahkannya ke saudara ini. Iya. Dan sampai hari ini belum diambil sepertinya. Iya, belum diambil. tuh. Oleh pihak yang ditahan Saya pikir ini. disita KPK. Orang Sidoarjo ini ya. Iya. Salah satunya mungkin nanti lewat kalau ini disiarkan bisa mengambil ke, Oke. ke kita ya. Siap. Baik. Nah, berikutnya ini tadi adalah yang agak krusial terkait dengan Bobby. Tadi sudah saudara jelaskan bahwa saudara berusaha untuk memberhentikan Iya. Bobby ini. Bisa saudara ceritakan atau jelaskan peran saudara dalam, maksud saya begini, apakah waktu itu ada permintaan Bobby untuk semacam minta perlindungan dalam tanda petik kepada saudara? Secara langsung tidak, tapi dari pendekatan-pendekatan dilakukan lewat teman-temannya, Oke. lewat siapa gitu. Oke. Ya, sepertinya ke sana karena semenjak dia kan banyak cerita nih di Iya. Kemenaker, Pak, ini Sultan, anak ini Sultan gimana saya bilang. Sebelum saya potong dikit, jadi di kalangan pegawai Kemenaker itu sudah disebut Sultan itu? Iya. Jadi bukan dari saudara ya? Bukan, Oke. Kemenaker Terus, silakan. semua. Ah. Semua karyawan Kemenaker itu selalu bilang dia tuh Sultan, Iya. gitu loh. Kemudian banyak cerita. Tadi kan saya pikir ini konflik internal kan, Oke. ini saling intrik atau apa. Iya. Saya kan nggak mau tahu, Iya. gitu loh. Sultan itu apa? Saya pikir ini anak cuma playboy kan. Karena di Kementerian Tenaga Kerja itu kementerian yang paling banyak selingkuh. Oke. Ya, kita nggak masuk Selingkuh. situ. Itu. Oke. Kita Jadi soal yang kayak begitu-gitu kan saya tidak mau ketahui. Oke, Akhirnya itu poinnya ya. banyak cerita-cerita inspektorat bicara, ini bicara. Oke. Nah terakhir yang membuat saya akumulasi, dia selalu mengklaim bahwa saya orangnya Wamen, saya orangnya Pak Wamen, saya orangnya Pak Wamen. Akhirnya si inspektorat itu bilang, Pak, dia selalu bilang orangnya Pak Wamen. Copot saya bilang, pecat aja saya bilang, pecat saya bilang, jangan dipecat saya bilang. Oke. Apakah kesan yang timbul karena dia mengklaim orangnya Wamen itu seolah-olah dia menjual nama saudara untuk melindungi dia supaya tidak dipindah dari posisi itu? Persis kayak begitu, Seperti itu ya? persis. Nah, kemudian apakah saudara tetap meminta untuk terus ditindak Iya, dalam saya pengertian copot, dipindahkan? saya copot, saya pindahin. Copot. Jadi saudara bisa menceritakan ini ada keputusan Sekretaris Jenderal. Nah ini menarik ini. Waktu itu informasi yang kami terima,
saudara waktu itu meminta SK-nya melalui menteri. Iya. Tetapi kemudian ada informasi internal menyatakan untuk kelas level eselon 3 seperti itu tidak perlu menteri SK-nya, tapi cukup sekjen, begitu? Iya. Seperti itu? Iya. Dan itu saudara sebetulnya tidak terlalu memahami birokrasi di dalam. Sangat tidak paham. Yang penting artinya saudara meminta bahwa Bobi harus dipindahkan. Iya. Artinya upaya dia pendekatan segala macam itu tidak berpengaruh terhadap tindakan saudara, kewajiban saudara Enggak. untuk Saya enggak ngaruh. menertibkan, mendisiplinkan. Enggak. Tetap saya copot. Ini ada SK-nya, nanti kita lampirkan yang mulia di pledoi kita pada tanggal 22 Mei tahun 2025. Ya. SK ini kopinya SK-nya, Ya. karena aslinya tidak bisa kita dapatkan, tapi Ya. secara resmi ini disampaikan oleh kesekjenan. Nanti kita sampaikan. Baik. Jadi penekanan sekali lagi, saudara tidak ada maksud untuk melindungi atau justru melindungi atau justru membiarkan keberatan atau majelis pertanyaan dari apa advokat namanya mengarahkan menghentikan dalam konteks ini keberatan Bobi majelis sebagai sebentar. saudara. pertanyaan advokat mengarahkan. Oh, tidak, saya kan iya, bertanya tunggu, apakah iya. ada dari saudara terdakwa hari ini berupaya untuk melindungi? Kan tidak ada. Ini yang saya tegaskan. Pertanyaannya bagaimana? Itu pertanyaan saya. Apakah saudara ada maksud untuk melindungi segala macam tadi? Enggak ada. Setelah dia melakukan pendekatan? Tidak ada. Tidak ada kan? Itu penegasannya maksud saya. Baik, sekarang terkait mengenai bukti-bukti barang yang disita. Karena ada kewajiban kami untuk membuktikan bahwa yang disita ini adalah bukan didapatkan dari sesuai pasal 12B besar, bukan dari hasil PJK 3. Tadi disebutkan mengenai mobil Land Cruiser. Di sini ada kwitansi. Di sini ada kwitansi pembelian. Ini Iya. kwitansi pembelian. Itu tertanggal 3 Juni 2024. Iya. Artinya jeda antara saudara selesai sebagai komisaris tadi, Iya. dan tapi belum diangkat sebagai Wamen. Dan saudara waktu itu tidak memiliki jabatan apapun Iya. di pemerintahan ya? Enggak ada. Clear ini ya? Clear. Ini benar ya? Benar. Oke, ini Land Cruiser. Kemudian terkait kendaraan yang saudara dapatkan dari operasional, Iya. Menteri. Nah, ini ada bukti aslinya dipinjamkan oleh Kementerian Menaker. Tenaga Kerja. Ini ada kwitansinya. Jakarta 9 Juli 2025. Iya. Ini telah diterima dari KPA Dipa Setjen Kemenaker. Ada kode akunnya. Ini majelis. Nanti kopinya kita ini kan, tapi mungkin bisa ditunjukkan ke majelis aslinya. Karena ini tidak bisa kita ini aslinya. Sebentar. Kalau saudara ini mau mengajukan bukti-bukti yang terkait dengan objek yang Ya. dalam penyitaan, dalam status sita, Ya, alangkah baiknya, ini kan timnya banyak. ya. Hari ini siapkan saja. Baik. Di terima kasih. persidangan ini diserahkan semuanya bukti-bukti itu Ya. agar nanti bisa kemudian penuntut umum mempertimbangkan itu dalam tuntutan. Baik. Kalau setelah pledoi ini akan hanya belum sempat dipertimbangkan oleh penuntut Baik, umum. baik. Karena kan ini penyitaan dimulai dari penyidik, Ya. kemudian diajukan juga oleh Ya. penuntut umum, Ya. diperlihatkan. Ya. Jadi ini kan timnya cukup banyak. Ya. Jadi bisa dipersiapkan bukti itu mana yang untuk majelis dan kopiannya berikan ke penuntut Baik. umum hari ini juga. Baik. Kalau belum siap dengan daftar buktinya itu bisa nyusul, tapi bukti-bukti itu Ya. bisa masuk hari ini. Baik, terima Itu ya. kasih majelis Ya, atas sarannya. silakan. Memang kita mau memberikan itu pada hari ini. Kita sudah siapkan daftar buktinya, baik ke majelis maupun ke penuntut umum. Cuma ini karena ini milik kementerian, milik pemerintah, jadi mau ditarik kembali. Jadi ini yang perlu kita tunjukkan aslinya saja. Nanti yang kita berikan adalah kopinya begitu. Itu aja sebetulnya poin yang satu ini saja. Kalau yang lain nanti kita serahkan untuk ditunjukkan bahwa ada aslinya majelis. Kalau yang lain kita punya aslinya soalnya. Kalau ini milik pemerintah soalnya. Kita nggak bisa pegang, harus dikembalikan segera begitu. Yang tadi dari dana operasional itu bisa maju, Oh. membenarkan bawa aja mic. Siap, terdakwa maju ke depan. Ini Yang dana operasional untuk mobil Mercy. Oh ini yang dana yang ada dalam Dana operasional ini ada dalam wakil menteri. ada dalam rekening terdakwa.
Oh, yang tadi untuk. Ya, yang mobil iya, tadi iya, majelis. iya. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa betul itu dana operasional. Ini Yang tadi sudah ditanyakan jaksa. penerimaan secara cash. Iya, cash. Ya. Cash ya. Nanti kopiannya kan diberikan juga Ya, ke majelis. kopiannya nanti kita akan berikan. Itu aslinya karena milik pemerintah harus kita kembalikan. Asli ini diperoleh dari kementerian. Iya, makanya ada Dari surat bagian pengantarnya. keuangan. Iya. Iya, ada Iya. permintaan dari keluarga untuk meminjam istilahnya, Ya. dokumen. Meminjam ke keuangan kementerian. Iya, ke sekjennya begitu. Oh, sekjen. Ah, ah. Oke, mungkin kami ada pertanyaan lagi. Ya, silakan nanti. silakan. Ah. Ya. Sudah difoto? Baru diajukan kan ini. Iya, iya. Ya, memang kita ajukan hari ini semua karena kesempatannya hari ini untuk mengkonfirmasi itu. Salah. Baik, terima kasih majelis. Kemudian terkait mengenai mobil BIC tadi, yang tadi juga sudah dikatakan itu sumbernya yang kita mau tanya. Sumbernya dari mana? Bisa saudara ceritakan? Itu dari jual mobil Fortuner saya, mobil operasional saya waktu saya kampanye di Kalimantan Utara. Oke, nanti kita lampirkan. Jadi waktu sisa saudara kampanye, mobilnya saudara jual dan mobil itu saudara belikan, uangnya Ya, baik. saudara belikan dari situ ya. Mobil baik. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada? Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Salvator masih ada? Cukup. Cukup majelis. Terima kasih. Cukup? Segini banyak, enggak banyak bertanya? Oh iya. Ini ada yang mau dikonfirmasi oleh penuntut umum barusan ya? Ya, silakan sebelum majelis yang bertanya ke terdakwa. Baik, terkait bukti yang diajukan tadi itu tentang uang operasional ya, Ya. itu berupa uang. Uang. Saudara terima cash, Cash. cash ya. Yes. Terhadap uang yang dimaksud dengan uang operasional itu apa? Gimana? Yang dimaksud dengan uang operasional itu apa? Saya bukan orang birokrat, saya susah menerjemahkannya. Yang saudara pahami. Iya. Saudara kan jabatan, bukan jabatan kaleng-kaleng wakil menteri itu. Iya. Iya kan? Apa yang saudara pahami dengan uang operasional? Jadi dana operasional itu kan ada ketentuannya lah, ketentuan apa itu saya nggak tahu lah. Pokoknya waktu kita rapat kabinet itu kita nanti dulu kan tidak ada wamen dapat dana operasional. Nah di era Pak Prabowo itu ada dana operasional buat wamen. Ya. Gitu. Yang saudara pahami itu uang operasional itu apa? Ya digunakan aja buat saya. Oh, Begitu aja. saudara untuk dipergunakan Iya. untuk Saya gunakan operasional aja. menteri. Iya, wamen. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, ya saya pertanggungjawabkan. Oke, saudara menerangkan selama bisa dipertanggungjawabkan, ya Iya. saudara ada pertanggungjawabannya. Ya ada lah Pak, nggak mungkin enggak. Iya, pertanggungjawaban operasional itu apa? Gimana? Iya, operasional apa yang saudara terhadap 1 miliar sekian itu tadi Iya. kan ya? Itu apa untuk penggunaannya itu apa? Ya banyak Pak, Apa banyak. contohnya? Ya, salah satunya saya Sebentar. belikan mobil itu. Penuntut umum sebentar, saya cut dulu sebentar. Ini ada pengunjung yang masih berseragam sekolah, usia berapa? Iya, Ini anak Putri saya. Pak Immanuel. Anak Iya. saya. Kalau anak-anak tidak boleh masuk ruang sidang. Nah, keluar Iya. sayang. Nanti ketemu papanya nanti setelah sidang ya. Ya. Kita jaga psikologisnya dan mentalnya untuk tidak melihat persidangan. Terima kasih yang Ya? mulia. Ya. Terima kasih. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Operasional Pak, contohnya saudara apa? Ya sebetulnya banyak sebetulnya Pak. Itu buat misalnya Contoh ngentertain. untuk mohon maaf tadi disebutkan oleh rekan advokat bahwa itu untuk kunjungan berapa 50 kali Iya. dalam sebulan itu. Karena kan selama ini
dana saya sidak dan sebagainya, saya pakai dana saya sendiri. Bukan dana operasional ini. Nggak ada. Dana operasional itu baru dikasih bulan apa, Juli atau apa itu yang tertera di kwitansi itu. Selama itu saya selalu pakai dana pribadi saya. Sampai saya membuat aplikasi Buruh Tanya Wamen, sampai saya tahu problem buru-buru itu, ya saya bikin lewat aplikasi saya itu, nggak ada 1 rupiah pun pakai APBN. Oke, baik. Dalam ketentuan dana operasional itu ada pertanggungjawabannya? Ada. Jadi misalnya dikasih satu berapa gitu, itu kalau nggak salah itu saya nggak tahu lah itu. Pokoknya 20% itu di kantor, yang sisanya ya digunakan saya bebas. Bebas. Iya. Tapi ada pertanggungjawabannya. Ya ada lah. Untuk apa? Iya. Untuk apa? Gitu. Ya itu yang 20%-nya yang dipertanggungjawabkan. Ya, ada pertanggungjawabannya. Iya. Majelis keberatan, majelis tadi sudah dijelaskan beberapa kali majelis. Penuntut umum terkait dengan dana operasional itu sudah dijelaskan terima secara cash sebagaimana kwitansi. Kemudian peruntukannya apakah tepat atau tidak menurut penilaian penuntut umum dan tepat menurut terdakwa, itu ada pada beban penilaian masing-masing sehingga tidak bisa disamakan. Baiknya pertanyaan yang lain atau tidak perlu mengkaji lebih dalam soal dana operasional karena tidak ada kaitannya dengan dakwaan. Kalaupun advokat terdakwa tidak perlu mengomentari. Kalaupun ini kan terkait dengan barang bukti itu. Terkait dengan barang bukti, ya silakan. Ya. Tapi terkait dengan pertanggungjawaban atau ini terkait dengan ini dibelikan untuk mercy itu ya. Iya. Oke, itu diberikan untuk beli mercy itu uang dana operasional. Dan operasionalnya diberikan ke saya, itu kan rapel Pak, setiap bulan Iya. dapat itu dirapel. Kemudian ya saya belikan buat mobil. Oh, rapel itu berapa bulan? Berapa dari saya diangkat dari Oktober itulah. Dari Oktober ya. Yang jelas itu belikan Iya. untuk mobil itu ya. Iya. Cukup. Ya. Izin yang mulia, tambahan sedikit aja. Ya, silakan. Iya. Terima kasih kesempatan yang mulia. Pertanyaannya sederhana banget. Untuk setiap kali kunjungan kerja kepada sidak-sidak yang dilakukan di luar kota, saudara saksi saudara terdakwa menggunakan pesawat itu dengan tiket bisnis atau ekonomi? Saya dari awal punya komitmen, saya tidak pernah mau naik pesawat bisnis. Walaupun itu menjadi fasilitas yang melekat ke saya sebagai pejabat kementerian. Tapi saya tekankan berkali-kali, saya tidak akan pernah mau naik pesawat bisnis. Kalau naik pesawat bisnis, saya lebih baik tidak bekerja. Iya, terima kasih. Kemudian pada saat melakukan sidak itu ada perlawanan. Kemudian ada beberapa yang kita lihat di lapangan berdasarkan informasi-informasi di media sosial, ada buruh-buruh atau pekerja yang tidak melakukan pembayaran untuk pengganti agar ijazahnya itu dikembalikan. Terhadap hal itu apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa agar ijazahnya itu bisa dikembalikan? Banyak sekali, contohnya itu outsourcing yang di Kebayoran, yang backingnya jenderal-jenderal itu, ya buruhnya ditekan tetap suruh bayar buruhnya. Buruhnya itu dipinta yang tadi 2 juta jadi 3.500.000 karena duit jutaan itu menurut buruh itu besar sekali, akhirnya saya nalangin. Berkali-kali kasus buruh saya selalu nalangin duitnya. Kemudian juga banyak tekanan-tekanan ke saya terkait misalnya ketika saya sidak salah satu industri penerbangan, akhirnya sampai detik ini pejabat di Republik ini saya yakin satu-satunya saya doang yang nggak boleh naik pesawat itu. Gitu. Pesawat Lion Air itu wakil komisi 3 ya kalau nggak salah pemiliknya, ownernya. Iya kan merasa jagoan dan itu kan isinya jenderal-jenderal kalau nggak salah ya. Iya, melanjutkan yang mulia. Kemudian ada laporan mengenai buruh yang gajinya tidak dibayar. Kemudian ada putusan pengadilan pun ditunda pembayarannya. Terhadap hal itu apa yang
pernah dilakukan oleh saudara terdakwa agar upahnya tetap dibayarkan, tetapi upaya hukum tidak dilakukan seperti yang diketahui oleh umum melalui jalur pengadilan itu adalah yang bertele-tele, birokrasinya sangat ruwet. Ya, karena kita tahu banyak laporan masyarakat terkait misalnya, Pak, lambat sekali Pak ketika kita melaporkan ke dinas-dinas tenaga kerja. Problemnya apa? Ya kami direspon ya nanti suruh datang 2 minggu lagi, sebulan lagi. Sedangkan saya nggak bisa kerja begitu pola saya. Pola saya datang selesaikan hari itu juga. Makanya waktu saya jadi wamen terkait misalnya praktek penanaman ijazah ini, ternyata praktek ini sudah puluhan tahun, kemudian negara tidak pernah hadir. Kemudian ya saya merekomendasikan harus ada perangkat hukum yang bisa memerintah agar para pelaku usaha tidak melakukan tindakan itu. Problemnya di Kementerian Tenaga Kerja tidak ada regulasi itu. Lucunya kita pemerintah pusat, yang ada itu hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah cuma satu yang memiliki perda terkait pelarangan praktek penanaman ijazah, cuma Jawa Timur. Secara nasional cuma satu yang melarang, itu levelnya cuma perda. Nah waktu saya merekomendasikan agar kementerian ini membuat permen peraturan menteri, tapi tidak bisa katanya, harus melalui tahapannya surat edaran dulu. Nah surat edaran itulah menjadi landasan waktu itu saya mendatangi semua pengusaha-pengusaha yang tidak pernah disentuh oleh Kementerian Tenaga Kerja. Misalnya kawasan-kawasan industri, kawasan-kawasan tambang yang nggak bisa disentuh karena semua backingannya para jenderal. Oke, kemudian kita lanjutkan terkait untuk informasi yang diperoleh. Misalnya ada di suatu lokasi, ada ijazah yang ditahan atau buruh yang tidak dibayar upahnya. Itu langsung dilaporkan melalui terdakwa atau melalui aparatur hukum negara APH yang lain. Itu dilaporkan ke aplikasi saya, itu namanya Buruh Tanya Wamen. Kita punya aplikasi, kita selalu live. Kalau seandainya nggak sidak ya saya telepon tuh pengusahanya. Kalau nggak direksinya atau orang kantor di situ. Artinya saudara terdakwa melakukan interaksi langsung dengan personal yang mengadu? Iya, langsung. Okay. Kadang-kadang kita live berdua aja tuh. Yang laporin sama pengusahanya. Tapi biasanya kita pendekatan komunikasi yang baik dulu. Kalau tidak ya kita melakukan pendekatan hukum. Tapi karena gimana mau pendekatan hukum? Nggak ada perangkat hukumnya untuk melakukan sanksi. Sebelum dilaporkan atau diberikan aduan kepada terdakwa, pernah disampaikan atau diceritakan kepada saudara terdakwa bahwa mereka sudah pernah melakukan upaya yang lain kemudian mentok? Itu hampir sekian ribu laporan tidak pernah terselesaikan. Karena memang tidak ada regulasinya. Karena aturannya lemah. Karena negara tidak pernah hadir bersama buruh. Kedua, ya pengusahanya merasa punya backing. Itu. Ya, izin melanjutkan yang mulia. Kemudian terhadap laporan-laporan itu, finishingnya, endingnya apa yang saudara terdakwa laksanakan atau memberikan legitimasi agar itu bisa diteruskan kepada pejabat yang selanjutnya? Apa bentuknya? Misalnya surat edaran atau apapun peraturan lainnya? Ya kita melalui surat edaran ya, karena instrumen yang kita miliki cuma surat edaran, belum ada yang lain-lain. Karena sebelum saya masuk di Kementerian Tenaga Kerja, stigma atau opini publik itu terhadap Kementerian Tenaga Kerja kan lemah. Kementerian Tenaga Kerja ini kalau ada persoalan-persoalan perburuhan tidak mampu menyelesaikan. Misalnya contoh PHK nggak bisa diselesaikan. Gaji yang nggak pernah dibayar juga nggak bisa diselesaikan. Lantas yang lain-lainnya itu apa itu outsourcing, magang dan semuanya, semua tutup mata. Karena apa? Basisnya suap. Datang orang kementerian, dinas tenaga kerjaan, dikasih suap pulang. Akhirnya problem tenaga kerja nggak pernah selesai. Kemudian terhadap tadi sempat disampaikan ojol. Ya.
itu banyak aduan yang disampaikan, kemudian beberapa kali audiensi. Itu terlihat dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap serikat ojol ini dengan pihak buruh, kemudian dengan terdakwa sendiri terkait permintaan, misalnya kemarin 2025 itu heboh dengan THR yang kontradiktif di hari raya yang harusnya diberikan, kemudian ada beberapa yang tidak diberikan. Apa yang dilakukan terdakwa? Ya, soal THR itu kan sebetulnya hak ya, hak kawan-kawan ojek online yang puluhan tahun juga Kementerian Tenaga Kerja, kemudian negara tidak pernah hadir bersama kawan-kawan ojek online. Dan saat saya hadir, saya tetap ngotot agar hak untuk mendapatkan, waktu itu saya tidak THR, karena status kepegawaian ojol masih debatable. Ya akhirnya kita bilang udah bantuan hari raya. Akhirnya itu disepakati dan kita rekomendasi ke presiden. Dan sampai detik ini yang nggak pernah yang namanya ojek online dapat THR, setelah saya tinggalkan itu dapat THR. Oke, terus selain isu mengenai bantuan hari raya itu, mengenai pemotongan persentase terhadap aplikasi dengan drivernya, apa yang saudara terdakwa lakukan? Kita merekomendasikan agar keserakahan dan kerakusan para aplikator ini dihentikan. Kasihan para tenaga kerja ojek online, selama ini kan mereka dieksploitasi seperti budak. Dan itu juga hasil rekomendasi saya untuk presiden bisa mengerti problem-problem kawan-kawan ojek online. Alhamdulillah kemarin presiden mengeluarkan keputusan agar pemotongan itu hanya 8%, nggak boleh lebih dari 20%, 10%. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saya pikir cukup Yang Mulia. Ya, cukup ya, gantian majelis. Bisa Satu lagi, ya. Ini kaitan dengan barang bukti yang ditunjukin tadi. Terdakwa ya. Ya. Sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik ya. Pertanyaan saya itu, tadi saudara mengatakan menerima uang operasional sebesar 1.120 juta sekaligus ya. Itu pada bulan Juli di sini 2025. Nah, pertanyaan saya, bukti penggunaan uang sebesar 1.120 juta itu apakah bukti pembelian mobil itu yang sudah dilampirkan atau bagaimana? Gimana? Bukti penggunaan uang operasional sebesar 1.120 juta untuk menegakkan tata kelola keuangan yang baik kepada keuangan Kemenaker itu, apakah bukti pembelian Mercedes itu yang sudah berikan? Saya nggak nyambung nih Pak, udah pertanyaannya. Kan kalau menggunakan dana operasional harus ada buktinya. Iya. Ya, setiap kita gunakan uang negara sudah buktinya kan Pak. Nah, saya tanyakan, saudara kan menerima uang 1.120 juta sekaligus. Dalam bukti yang saudara sampaikan tadi ini bulan Juli 2025. Artinya itu 7 bulan. Dari Januari sampai Juli 2025. Kalau kita hitung-hitung itu satu bulannya 160 juta sebulan. Pertanyaan saya, apa bukti yang saudara berikan kepada keuangan Kemenaker saat itu untuk menjadi pertanggungjawaban penggunaan uang itu? Apakah bukti kwitansi pembelian mobil Mercedes yang saudara berikan atau apa? Ya buktinya itu. Buktinya sebanyak lah kawan-kawan di Kemenaker yang paham lah, karena kan rutinitas saya kan selalu banyak. Oke, cukup majelis. Ya, terdakwa, kita lanjut ya. Ada yang menarik tadi, menarik dalam artian belum terjawab secara utuh ya. Ya. Saudara tadi menyampaikan di Kementerian Tenaga Kerja itu ada 2 pimpinannya kan begitu, menteri dan wakil menteri kan begitu kan. Ya. Di saat pasca saudara dilantik presiden, ya bersama-sama dengan menteri, ya kan, ada tidak pembagian tugas antara saudara dengan menteri? Karena kalau kita berkaca ke presiden dan wakil presiden itu ada ya, kita melalui media kita sering disuguhkan informasi adanya pembagian tugas ya kan antara presiden dan wakil presiden kan begitu. Nah, di kementerian sendiri bagaimana khususnya ketenagakerjaan? Ada tidak antara menteri dengan saudara sebagai wakil menteri ya
ada pembagian tugas tidak gitu? Kan Tidak tidak ada. apa, sangat menjadi aneh juga gitu kan, sebuah lembaga negara tidak ada pembagian tugas antara menteri dan wakil menterinya, kan begitu? Ya. Ya, bisa dijelaskan itu terkait Ya, soal pembagian kerja sebenarnya soal fashion aja yang mulia, karena saya kan aktivis gerakan, karena kemudian juga kawan-kawan buruh ada banyak komunikasi dengan saya Enggak, bagus. secara formilnya itu ada tidak? Tidak Ya, ada. secara Tidak formil ada tidak? Kan Tidak ada. kalau kita lihat di apa di PP-nya tuh pasti ada ya, kewenangan masing-masing kementerian lembaga itu ada. Ya kan? Nah, kemudian karena kementerian ini dipimpin oleh menteri dan wakil menteri, maka kewenangan itu kan idealnya kan ada dibagi ya, mana yang kemudian menjadi tanggung jawab menteri, mana yang menjadi wakil tanggung jawab wakil menteri. Idealnya kalau menurut pikiran kami kan begitu kan. Tapi secara formil ya yang saudara alami waktu menjadi wakil menteri, ada nggak itu pembagian seluruh kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan itu kemudian dibagi, apa yang menjadi kewenangannya menteri, kemudian apa yang menjadi kewenangannya wakil menteri? Ada nggak seperti itu secara formil? Tidak ada yang Tidak mulia. ada, Karena ya? pertama saya jelaskan bahwa saya tidak punya latar belakang birokrasi dan bukan. Kita tidak bicara background ya, tidak bicara Ya. background ya kan. Tapi kan idealnya di saat orang baru dilantik ya kan, sebelum mulai melakukan pekerjaan ya, tentu dia harus tahu dulu ini ya kan, dia porsinya apa. Oh iya. Dan iya. apa kewenangan yang melekat pada dirinya, ya Ya. kan? Maka dia akan bekerja sesuai dengan porsi dan kewenangan yang dia miliki. Maka itu saya bilang tadi, di dalam peraturan pemerintah itu ada kewenangan kementerian, tapi karena ada menteri dan wakil menteri, tentu harus ada porsi ini, Ya. porsi kewenangan menteri, porsi kewenangan wakil menteri, ya kan? Agar kemudian roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, Ya. tidak tumpang tindih nih kewenangan menteri dan wakil menteri, Ya. kan begitu idealnya, Ya. ya kan? Ada nggak seperti itu di Kementerian Kerja waktu saudara menjadi wakil menteri? Secara tertulis tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa panduan, apa pedoman kemudian menjalankan tugas sebagai wakil menteri? Panduan apa yang saudara miliki? Saya susah menjelaskan ya, karena saya kan baru menjabat ya, baru Ya menjadi justru pejabat. karena itu tadi, karena orang baru ya kan, berlatar belakang profesional, tidak pernah di dunia birokrasi, ya kan? Apa panduannya gitu? Harus ada panduannya ini. Karena Nggak kita ada. baru gitu. Ada nggak? Saya juga nggak kenal menteri saya tadinya. Hmm. Kan beda harinya dilantiknya tanggal 21, saya 22. Ketemunya cuma begitu doang. Kita tidak tahu sama-sama latar belakangnya dia akademisi, saya politisi. Nggak ketemu. Ya akhirnya ya bagi tugasnya ya kayak apa istilahnya ya? Saya menerjemahkannya bahasa yang baik. Ya udah pokoknya tugas saya bagaimana mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan presiden lah, kayak gitulah. Gitu saja Kira-kira yang mulia. Oke. Ya saya fokusnya waktu itu udah eksternalnya buruh. Iya, baik. Kemudian saudara berupaya nggak untuk mengenal struktur ya, secara struktur ya di kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja itu berusaha mengenal tidak? Dia Direktorat Jenderalnya berapa banyak, direktoratnya berapa banyak, kemudian fungsi tupoksi masing-masing itu terkait apa saja, sampai sejauh dipelajari dulu nggak sebelum di saat pertama-tama menjadi wakil menteri, sebelum menjalankan tugas sebagai wakil menteri? Enggak sempat yang mulia. Nggak sempat ya. Baru kemudian sebagai tersangka BAP-nya tanggal 9 Desember 2025. Iya. Iya ya. Iya. Oke. Ada yang ingin saya konfirmasi ya, karena perbedaan keterangan ya antara BAP sebagai saksi di tanggal 21 Agustus 2025 dengan keterangan di BAP sebagai tersangka di tanggal 9 Desember 2025. Siap yang mulia. Iya kan? Kalau yang saudara sampaikan di persidangan tadi terkait yang 3 miliar tadi, ya kan? Itu sama persis ya, hampir sama dengan keterangan tersangka di tanggal 9 Desember 2025. Tapi berbeda ceritanya. Kalau kita baca keterangan saudara sebagai saksi di tanggal 21 Agustus 2025. Kenapa bisa berbeda itu? Seperti yang mana yang mulia? Saya bacakan ya. Siap, yang Keterangan di BAP sebagai saksi di tanggal 21 Agustus 2025. Dapat saya jelaskan terkait penerimaan uang sejumlah 3 miliar dari saudara Bobi sebagai berikut. Setelah staf sus saya Penta, Sesditjen Khairul bertemu dengan orang kejaksaan di Senayan,
Beberapa hari kemudian saya menghubungi Bobi melalui WA terkait permintaan sejumlah uang. Saya sampaikan kepada Bobi, Bob, nanti ruang saya jam 11. Kemudian di ruangan saya menyampaikan, ini prosesnya mau ditindaklanjuti oleh kejaksaan dan saya tunjukkan bukti disposisi untuk ditindaklanjuti. Sampai saya sampaikan, udah kamu selesaikan aja itu. Kemudian saat itu Bobi meminta untuk ngobrol di tempat lain, di ruang kerja Wamen yang lebih privat. Saya meminta Bobi untuk menjauhkan handphone supaya tidak masuk ke ruang privat. Di ruang privat itu saya sampaikan, udah ini kamu beresin saja, dia butuh 3M. Itu udah yang paling murah dan seterusnya. Ya, karena ada 2 paragraf lagi ke bawah nggak perlu saya tanyakan. Cuma stressing saya adalah yang saya bacakan tadi itu kan berbeda itu. Ini keterangan yang disampaikan 21 Agustus 2025, ya kan? Ini berbeda dengan keterangan yang saudara sampaikan di tanggal 9 Desember 2025, ya kan? Dan juga keterangan yang ada di persidangan tadi. Kenapa bisa ada perbedaan yang redaksinya? Keterangan yang tadi itu saya yakinkan 100% itu bahasa penyidik, bukan bahasa saya. Kenapa? Bahasa penyidik. Bahasa penyidik. Iya. Jadi ini bukan bahasa saudara. Bukan. Kan kalau yang dipahami ya, yang kita pahami selama ini, penyidik periksa seseorang terlepas statusnya tersangka atau saksi, diambil keterangannya, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, kemudian sebelum yang bersangkutan memparaf per halaman dan tanda tangan di halaman akhir, diminta yang bersangkutan baca dulu. Iya. Ya kan, setelah dibaca, kalau ada yang mau dirubah dilakukan perubahan, kalau ada yang mau diperbaiki diperbaiki. Apakah di penyidik saudara mendapatkan hak itu tidak? Ya dikasih waktu itu, ada beberapa yang saya rubah. Nah, tapi yang tadi disampaikan majelis itu, saya jujur ya sih tidak tahu. Ya, tapi ini ada tertuang, ya itu dia ya. 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 Itu coba halaman terakhir halaman paling bawahnya ada paraf nggak, Pak Penuntut Umum? Biasanya kan per paraf per lembar. Oh, soft copy-nya. Seperti itu ya. Tapi ini halamannya ada paraf. Oh, soft copy ya. Oke. Kalau di berkas yang saya dapat ada parafnya. Ada ya, memang ya ada parafnya dan ada tanda tangan ya di berkas. Ya. Jadi gimana itu terdakwa? Kok bisa kalau kita lihat waktu ya Agustus, Desember ya. Bicara seperti tadi, pas di Desember kemudian berubah itu. Ya kan? 3 miliarnya tetap. Ya, tapi cerita terkait 3 miliar ini ada perbedaan. Kondisi saya saat itu jujur yang mulia, saya sudah level tingkat muak sebetulnya. Oh gitu. Muak, marah dan sebagainya. Karena itu kapan itu muaknya kapan? Di Agustus atau di Desember? Dari semenjak saya ditangkap sampai Desember sampai detik ini. Muak itulah kemudian terjadi kalimat yang berbeda-beda ini. Iya. Demikian. Iya. Kemudian terakhir. Itu BAP ini adalah nomor 21, ya kan? Pertanyaan dan jawaban di 21. Di nomor 20, saudara menjelaskan bahwa uang 3 miliar ini, maaf, di 22 terkait penggunaan. Ya. Di nomor 22, saudara jelaskan ini, uang 3 miliar ini beli rumah di Cimanggis, include dokumennya, ya kan? Nah, di keterangan BAP saudara ini nggak ada lagi nih, iya kan? Kok bisa ya? Nah, tanya penyidiknya yang mulia. Oh begitu. Saya ingin tahu apa memang itu yang membuat saya marah sebetulnya. Ya sebenarnya fakta yang terjadi, ya kan? Ini ada tidak pembelian rumah di Cimanggis? Tidak ada. Oh, karena waktu itu saya diperiksa, saya bilang kondisi saya capek, letih. Saya letih. Pak udah Pak gimana? Bapak kooperatif aja lah. Ya udah saya bilang, saya akuinin 3 miliar buat apa ya Pak? Buat beli rumah. Saya nggak mau capek waktu itu Pak. Saya mau udah cepat selesai saya bilang. Iya. Sama halnya kayak mobil. Pak udah mobil gimana Pak? Yang penting Bapak kooperatif mobil kasih ke kita, nanti Bapak bisa jelaskan, kita pulangkan. Ya udah, besok saya kasih mobil terkait saya khusus yang ini. Iya. Ini apa? Memang ada saudara menjelaskan keterangan ini depan penyidik? Iya, saya jelaskan. Saya jelaskan. Ada ya? Iya. Poin 22 ini ada ya penjelasan ini. Oke. Ini awal. Awal ya. Tadi bahkan ini tidak ada. Oke.
Bahkan kemudian tidak ada. Karena saudara sampaikan yang keterangan nomor 22 ini benar, ya kan? Tadi saudara terima yang 3 miliar itu kapan? Lewat si Agung tadi, ya. Agung itu saya kapan lupa yang waktunya mulia, kapan kira-kira? Saya lupa waktunya. Saya lupa, tapi itu benar saya terima. Udah saya terima itu. Ya benar, saudara kan udah akui juga, saudara terima. Itu di akhir 2024 ya? Iya, November, itu antara Desember lah, Desember 2024. Saudara terima uang itu? Iya. Iya kan? Nah, kemudian uang itu faktanya saudara gunakan untuk apa? Enggak saya gunain. Enggak saudara gunakan. Kan Enggak kembaliannya kemudian kan di 2025 ya? Itu ada di rumah di rumah dinas. Di rumah dinas. Di rumah dinas. Ya, karena ini Bapak saya keselarasan ya, keterangan-keterangan yang ada di dalam BAP, kemudian kita juga lihat keselarasannya dengan apa yang disampaikan di dalam persidangan ini, kan begitu. Ya kan, semuanya kan kita akan cermati itu, kan begitu kan. Nah, makanya di sini ada penjelasan penggunaan, ya kan, maka tadi saya sudah saudara sampaikan bahwa ini benar, keterangan ini disampaikan seperti ini dulu, ya kan. Tapi kemudian pas saya tegaskan uangnya digunakan untuk apa, saudara sampaikan tidak digunakan kemana-mana, simpan di rumah. Iya. Itu yang sebenarnya. Iya, itu yang benar. Berarti pembelian rumah ini menggunakan uang apa? Duit saya kampanye, sisa kampanye saya. Kenapa? Sisa kampanye saya. Sisa kampanye? Iya. Iya. Bukan dari yang 3 miliar yang saudara dapatkan dari Bobi. Oke, cukup Bu. Tadi sudah ditanyakan panjang lebar ya. Ada satu pertanyaan saya kepada terdakwa berkenaan dengan sikap batin saudara sebagai seorang wamen yang ingin saya tanyakan. Pantaskah seorang wamen menerima pemberian 3M dan Ducati dari seseorang yang saudara katakan dia orang bermasalah di Kemenaker? Saya taunya dia bermasalah yang mulia. Ya, ini nggak tahu saya menerjemahkan apa ya. Saya kebiasaan nolong orang, jadi susah ketika ada orang minta tolong pasti saya bantu. Ya, pertanyaan saya penerimaan uang ini loh, kan sudah seorang pejabat ya menerima uang 3M dan motor Ducati. Siapa yang mulia? Itu bagaimana? Apakah memang selama ini biasa menerima seperti itu atau bagaimana? Saya selama ini kan belum menjabat yang mulia. Karena waktu itu Desember akhir, saya udah deh pokoknya saya mengaku salah lah mulai. Ya, oke. Ada tidak upaya saudara untuk melaporkan penerimaan tersebut? Tidak ada yang mulia. Tidak. Oke. Kesimpulannya sudah saudara sampaikan sendiri ya. Di akhir ini. Saya mengaku bersalah. Iya, saya mengaku bersalah yang mulia. Menyesal. Sangat menyesal yang mulia. Iya. Dan malu saya. Kalau tadi saudara dibacakan soal laporan tadi oleh advokat saudara, laporan pengusaha tembusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, saudara bilang itu baru yang kecil, ada yang lebih ngeri lagi. Banyak. Kalau kepada Tuhan Yang Maha Esa aja itu kecil, yang ngeri ke siapa? Itu kan gini yang mulia, Tuhan Yang Maha Esa belum ancaman-ancaman yang lain mulia. Mau dibunuh, mau di apa, gitu loh. Itu kecil dalam konteks kuantiti, satu berkas doang. Yang lainnya banyak yang mulia. Sebelum saya ditangkap pun saya sudah diingatkan berkali-kali, Noel akan diselesaikan. Noel akan diselesaikan. Saya nggak tahu bahasa itu, makna itu. Nggak tahu saya ditangkap KPK penyelesaiannya. Maksudnya ancaman-ancaman secara fisik kepada saudara. Fisik dan non fisik. Iya. Karena kan berkali-kali banyak kebijakan-kebijakan saya yang akhirnya membuat resistensi para pengusaha. Contoh yang sederhana soal konvensi ILO. Saudara nanti dalam pembelaan, siapa yang mulia? Saudara tuangkan. Siapa yang mulia? Apa yang menjadi kontribusi saudara? Siapa yang mulia? Walaupun saudara diberi jabatan belum ada 1 tahun, siapa yang mulia? Tapi tentu ada langkah-langkah saudara yang kemudian itu membekas baik di masyarakat. Siapa yang mulia? Banyak.
Itu sebenarnya Pak Noel itu menolong kita untuk Terima ijazah kasih, kita Mulia. bisa kembali. Banyak itu narasi-narasi publik netizen yang mengomentari persidangan ini. Terima kasih Mulia. Saya kalau melihat pemberitaan itu tidak lihat isi beritanya, saya lihat apa netizen bicara. Siapa yang Mulia? Sebenarnya sangat disayangkan, saudara ini sudah menempuh langkah yang sangat diapresiasi oleh publik. Tapi saudara berada di sistem yang tidak bersih, saudara ikut-ikutan itu tadi penerimaan Ducati, penerimaan 3M. Saya menyesal Mulia. Ya kan? Menyesal. Jejak langkah saudara yang ditinggalkan itu menjadi tergerus dan hanyut dan hilang. Padahal itu bisa menjadi legacy sebenarnya. Sangat disayangkan ya. Banyak narasi netizen itu yang menggawangi persidangan ini tuh kami baca. Kami nggak pernah baca beritanya ya, tapi narasi itu ada beberapa yang berterima kasih kepada saudara sebenarnya. Kalau bukan karena Pak Noel, ijazah kita masih ditahan. Majelis juga baru tahu banyak sebenarnya yang berterima kasih kepada saudara karena muncul di pemberitaan itu. Semoga itu jadi amal saudara. Sehingga musibah ini, kalau saudara katakan ini musibah, saudara ingin mengakhiri hidup, Tuhan membawa pesan buat saudara. Kan tidak berhenti roda berputar dengan masalah ini, kan begitu. Saudara bisa memberikan kontribusi lagi setelah ini, kan begitu. Ya. Menyesal ya. Ada lagi yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini? Di persidangan ini agar bisa didengar, publik pasti mendengar juga. Ya, yang Mulia. Pertama, izinkan saya mengakui kesalahan saya, Mulia. Itu yang pasti. Kedua, ya harapan saya cuma di Palu yang Mulia. Masa depan saya hari ini. Dan saya hanya butuh kebijaksanaan. Dan saya minta ampun yang Mulia. Gitu. Tidak ada kata-kata lain selain permohonan maaf saya. Dari pertama saya ketika datang ke KPK sudah mengaku salah. Kedua ketika menghadapi dakwaan pertama sidang saya juga mengaku salah. Saya tidak menghindar dari perbuatan saya. Dan detik ini juga saya tetap mengaku salah. Saya tidak mau mengkambingkan orang lain apa dan alasan apapun. Udah saya menerima dan saya salah. Itu yang Mulia. Itu ya, itu nanti jadi bahan pertimbangan. Baik juga penuntut umum, para terdakwa yang sudah berkooperatif di persidangan menjadi bahan pertimbangan dalam tuntutan, harapannya begitu. Terdakwa juga sudah berterus terang akan kesalahannya, mengaku bersalah. Tentu juga narasi saudara di persidangan ini juga terdengar oleh publik ya. Karena saudara juga tokoh Terima kasih Mulia. Yang dikenal oleh publik, kan begitu. Terkait dengan barang bukti bisa diserahkan. Silakan. Penuntut umum nanti diberi kopiannya sekalian. Ya. Ya, nanti kalau disusulkan bisa di pembelaan. Ya. Gitu ya. Satu lagi pertanyaan. Saudara berapa putra putri? 1 putra 2 putri yang Mulia. 1 putra 2 putri. 3. Yang pertama masih sekolah? Sudah baru kemarin saya dapat cucu pertama. Yang kedua? Masih kuliah. Masih kuliah. Yang ketiga? SD tadi yang hadir yang Mulia. Yang tadi masuk ke ruang sidang. Istri bekerja? Tidak yang Mulia. Tidak. Jadi saudara tulang punggung keluarga. Ya. Semoga setelah ini ada kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih yang Mulia. Ya. Terima kasih. Pemeriksa
Closing statement dari penuntut umum setengah menit. Izin yang mulia, satu pertanyaan terakhir. Setelah mendengar Silakan penuntut umum. Setelah mendengar alat-alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain yang dihadirkan di persidangan, dan baru saja kita mendengar keterangan terdakwa yang secara kesatria ya mengakui penerimaan uang 3M dan motor Ducati yang perlu kita hargai juga. Dengan demikian kami berkesimpulan bahwa apa yang kita dakwakan telah didukung oleh alat bukti yang dihadirkan di persidangan, dan tentu nanti akan kita tuangkan dalam surat tuntutan secara lengkap. Terima kasih. Selanjutnya closing statement dari advokat terdakwa setengah menit juga. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia dan saudara penuntut umum yang kami hormati. Setelah kita selesai semua proses pembuktian kita dari keterangan saksi, pembuktian bukti surat, ahli, dan beberapa tambahan bukti, kami serahkan sepenuhnya keputusannya kepada Majelis Hakim yang mulia karena sudah terkuak semua apa-apa yang ada dalam peristiwa ini, dan kami khususnya secara pribadi sebetulnya karena saya juga pernah merasa orang terhukum, jadi saya sangat memahami bagaimana ketika orang dalam status terdakwa itu. Jadi kami mohon sekali lagi adalah hukuman yang seadil-adilnya. Terima kasih. Ya, pemeriksaan dinyatakan selesai. Waktunya untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Terdakwa baik-baik dan sehat di dalam tahanan. Kita akan buka kembali sidang untuk saudara pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 dengan agenda tuntutan pidana dari penuntut umum. Sebelum ditutup, karena tadi ada anak terdakwa yang masih sekolah, biarkan ketemu sebentar, jangan di tahanan. Ya, penuntut umum, kita jaga psikologis dan mental anak terdakwa juga. Karena ini posisi di pengadilan, jadi majelis mempunyai wewenang untuk menjaga itu, gitu ya. Ya, cukup ya penuntut umum ya, advokat terdakwa. Tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, cukup ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Yang dalam selamatkan.
abang bilang muak gitu ya. Iya. Katamu itu muaknya tuh muak apa sih bang spesifiknya? Ya muak lah, bayangkan selama ini kan tidak sepadan lah apa yang saya perjuangkan dengan apa yang menjadi tuduhan ke saya. Bayangkan berapa banyak buruh yang diperas oleh pengusaha. Kemudian saya dituduh memeras pengusaha PJK 3. Dan yang Indonesia kan sampai detik ini tidak terbukti bahwa saya memeras pengusaha PJK 3. Dan tidak ada satupun fakta persidangan para pengusaha menyampaikan saya memeras PJK 3, pengusaha PJK 3. Itu. Ya 3 miliar kan itu kan duit buat waktu itu dia ngurusin kasusnya itu di APH ya, APH. Karena kita kan latar belakangnya aktivis, kemudian biasa membantu, itu duit itu semua buat PH, buat pendamping hukum. Kan ada dua, kalau nggak bisa lewat komunikasi ya kita lewat pendamping hukum lah ya kan, kita siapkan pengacara buat mereka. Tapi sebelum itu terjadi kan saya udah ditangkap duluan, itu. Lantas terkait uang itu kan kita tidak tahu juga. Dan Bobby itu udah saya pecat sebetulnya, dulu kan saya minta supaya orang ini dipecat sebenarnya. Berarti ini orang ini luar biasa sultannya. Tadi kan saya pikir cuman kelempang kelemar gitu doang, nggak taunya lihat tuh fakta persidangan, lihat banyak sekali dana penampungan lah gitu, kayak gitu kira-kira. Kenapa? Lah iya, dia bilang Pak Wamen nanya hobi motor ke saya, lah kok dia ngasih jadi saya yang minta, jadi banyak yang dibulak-balik sama dia. Iya, jadi dia bilang saya punya hobi motor besar, saya nggak ngerti motor besar, merek motor juga saya nggak tahu, selain motor-motor yang kecil yang saya pakai ya, motor-motor Honda kayak begitu. Gitu. Kemarin di sidang Bobby juga mengonfirmasi soal Ducati itu, abang akhirnya nelpon si Bobby mengonfirmasi ini mana motornya gimana? Itu temennya yang rekomendasi, teman bang ambil aja bang, katanya abang kan mau nyoba, mau jajal tuh, coba aja bang, katanya. Saya coba, ternyata nggak pas buat saya, itu kan motor gede, udah itu motornya gede, berat. Ya saya telepon si Bobby, saya telepon. Lantas yang 3 miliar pun juga itu bukan saya yang minta ya, itu usulan temennya, bukan saya yang minta. Tapi kan fakta persidangan tadi terkuak semua lah tadi, gitu. Seperti itu kira-kira. Nah ini ijazah nih, iya, ini masih banyak nih kawan-kawan yang ijazah kemarin ditampung usaha, akhirnya ijazah ini masih nyangkut di sebagian nih. Ini bisa ngambil di PH saya, itu San Salvator, Pak Munarman dan Ajis. Sebetulnya masih banyak lagi mereka yang masih minta tolong saya terkait ijazah yang ditahan. Ya semoga KPK ke depan lebih galak tuh pengusaha-pengusaha hitam itu, ke gangster-gangster itu. Mungkin terakhir kan tadi sempat hakim nanya soal BAP yang berbeda itu, mungkin penegasan lagi itu bahasa penyidik begitu ya? Iya itu bahasa penyidik, bukan bahasa saya, gitu loh. Bayangkan orang baru selesai sidak, lantas pagi tidur jam 12:30 saya dipanggil, saya bilang ditangkap atau enggak, ditangkap atau enggak. Kemudian besoknya saya datang TSK besoknya tanggal 22-nya. Itu. Ya muak lah kita. Iya bang, tadi kan kalau saya tidak salah dengar ada bang, boleh koreksi kalau salah. Gimana? Soal kementerian paling banyak selingkuh tadi kalau nggak salah. Iya. Itu apa maksudnya? Tanya aja tuh banyak selingkuh tuh. Kemenaker maksudnya? Iya. Kemenaker. Kalian terjemahin lah tuh. Saya males nanti jadi kayak infotainment bukan. Bahwa itu dari 3M itu benar atau tidak? Tidak lah, nggak ada. Iya, nggak ada. Kan utuh, saya pulangin utuh kok, duitnya tuh saya pulangin tuh, nggak mau pakai ribet-ribet gitu loh. Ya bayang orang udah tertekan ya kan, mereka bilang gimana Pak? Udah iya, saya bilang buat apa Pak? Udah beli mobil, beli rumah, itu udah nggak mau ribet-ribet saya waktu itu. Ini kondisi udah kalut ya, gitu loh. Kayak gitu kira-kira. Ya harapan ya ini biar majelis lah yang ambil keputusan ya. Kita berharap tetap pada komitmen saya. Kalau memang terbukti saya memeras pengusaha PJK 3 hukum mati. Tapi jika tidak, anggap ini sebuah cobaan untuk saya ya. Ya saya hanya minta hukuman seadil-adilnya udah. Saya tidak bisa menghindarkan hukuman buat saya kok. Itu. Ya. Terima kasih ya.
Ya makasih ya kawan-kawan semua. Salam hormat ya. Saya juga minta maaf ya buat kawan-kawan buruh ya. Perjuangan kita masih panjang. Terima kasih. Yuk.